Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'du. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, baik ya. Oke, nah sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita mulai, saya absenkan terlebih dahulu ya. Ya, Pak. Oke. Ini ada yang tidak hadir atau hadir semua? Ada. Sakit ya? Ya. Siapa namanya? Hafiz. Oke. Saya absenkan aja ya satu-satu ini. Oke. Azalia Ramadhani Rizky, Hadir, Pak. Eni Dwi Astuti, Mirna Ramadhani, Hadir, Pak. Amir Khairuddin. Sudah disebutkan semua ya? Ada yang tertinggal ya? Ya, Pak. Oke, baik. Nah, hari ini kita melanjutkan perkuliahan di mata kuliah Hukum Perbankan Syariah. Ya. Nah, kita setelah minggu yang kemarin kita sudah mempelajari mengenai konsep hukum dalam bingkai hukum perbankan syariah. Nah, hari ini kita akan menjelaskan atau mendiskusikan tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah. Ya. Nah, sebelum saya jelaskan lebih jauh, nah di sini ada CPL ya, atau capaian lulusan pembelajaran. Nah, adapun CPL dalam materi ini adalah ya, mahasiswa sekalian mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pembangunan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, kemudian juga mahasiswa sekalian mampu memahami prinsip-prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa syariah, ya, menganalisis kasus, kemudian menerapkan metode penyelesaian sengketa, ya, dan lain-lain ya, bisa dilihat. Kemudian ada capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Nah, ya, dalam mata kuliah ini ya, saudara sekalian mampu menjelaskan perbedaan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Kemudian mampu mengidentifikasi jenis-jenis sengketa yang umum terjadi di perbankan, ya. Kemudian bagaimana proses penyelesaian sengketa, ya, baik dengan jalur litigasi maupun jalur non litigasi. Nah, dan lain-lain ya di sini. Nah, ya. Nah, sebelum masuk ke dalam materi ya. Nah, ini saya ingin bertanya dulu kepada mahasiswa sekalian ya. Ini ada penyelesaian sengketa perbankan syariah. Ya. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak? Atau ada yang pernah dengar tentang apa itu penyelesaian sengketa perbankan syariah atau penyelesaian sengketa lah dulu? Ada? Penyelesaian yang berbasis syariah. Penyelesaian sengketa yang berdasarkan oleh hukum syariah. Ada lagi yang lain? Namanya siapa? Hasibuan. Ada lagi yang lain? Ada? Bella? Penyelesaian yang dilakukan melalui pengadilan agama ataupun di luar pengadilan agama, karena untuk mendapatkan melalui dalam perbankan syariah. Oke. Ya, jadi penyelesaian sengketa, ya, yang namanya penyelesaian sengketa, kita itu menyelesaikan sengketa atau perkara yang terjadi, ya. Nah, ini ya. Nah, penyelesaian sengketa itu terjadi ya karena ada praktik bisnis syariah yang semakin hari itu semakin berkembang, termasuk di dalamnya itu adalah perbankan syariah, di mana ya
perselisihan itu tentu menimbulkan kerugian, kan? Kerugian kemudian menyebabkan adanya perselisihan antara kedua belah pihak. Ya, kalau di perbankan syariah ya antara bank kemudian dengan nasabah. Ya. Nah, tadi juga sudah dijelaskan ya sama sama Bella tadi ya penyelesaiannya ya. Ini ada yang namanya penyelesaian sengketa bisa diselesaikan dengan dua cara. Ya. Ada namanya litigasi, yaitu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di pengadilan agama ya. Dalam hal ini adalah pengadilan agama. Jadi penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan. Nah, kalau dalam literatur hukum Islam dikenal dengan namanya al-qada. Ya. Nah, kemudian ada penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan atau istilahnya melalui non litigasi. Nah, non litigasinya ini adalah penyelesaian sengketa berdasarkan musyawarah ya dengan mediasi atau perdamaian ya, kemudian ada arbitrase ini ya, kemudian ada APS. APS ini adalah alternatif penyelesaian sengketa. Nah, kalau dalam konteks hukum Islam atau dalam literatur fikih itu dikenal dengan istilah tahkim dan asulu ya. Nah, gitu ya. Nah, bisa dimengerti ya ini. Oke. Kemudian bisnis syariah yang dimaksudkan ya di undang-undang tadi ya, penyelesaian sengketa yang diselesaikan di peradilan agama mencakup ini sengketa yang muncul. Ada sengketa bank syariah, kemudian lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana, obligasi syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah, kemudian sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga syariah, bisnis syariah. Nah, posisi dari perbankan syariah ada di poin A ya, penyelesaian sengketa bank syariah. Oke, kita akan membahas tentang perbedaan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan non litigasi ya. Kalau litigasi itu berdasarkan sistem yang sudah baku ya. Kalau sedangkan non litigasi berdasarkan konsensus. Konsensus itu apa? Kesepakatan ya, namanya saja musyawarah non litigasi. Jadi adanya kesepakatan antara kedua belah pihak ya. Kemudian menerapkan hukum secara ketat. Nah, kenapa ketat? Karena sudah diatur, ada aturan bakunya ya, ada undang-undangnya ya tentang penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Nah, kemudian kalau non litigasi itu cenderung menggunakan pertimbangan rasa keadilan dan kepatutan ya. Nah, kemudian ini terbuka diketahui oleh publik. Kalau kita melakukan sidang kan terbuka untuk umum. Sedangkan melalui jalur non litigasi, karena dia itu musyawarah, itu sifatnya itu rahasia. Jadi masing-masing pihak bisa merahasiakan ya sengketanya. Nah, ini. Nah, kemudian kalau litigasi ada kemungkinan banding mengandung risiko yang memakan waktu yang lama. Ya, kalau di pengadilan kan kalau misalnya tidak puas dengan putusan pengadilan agama, kita bisa mengajukan banding. Kalau tidak bisa banding, kita mengajukan kasasi dan seterusnya. Nah, sedangkan kalau non litigasi, dia itu bersifat final. Kenapa final? Karena dasarnya adalah musyawarah. Artinya kalau musyawarah, kedua belah pihak ridho, ya, sepakat. Jadi setelah diputuskan, ya kedua belah pihak harus mengikuti apa yang sudah disepakati itu, ya. Nah, ini. Kemudian litigasi formal, ada tata cara tersendiri. Ya, di pengadilan itu kan kita menggunakan tata cara tersendiri. Sedangkan non litigasi, karena dia musyawarah, kesepakatan, dia itu lebih fleksibel, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Atau ada yang ingin ditanyakan? Ya. Itu melalui mediasi atau menyampaikan kesepakatan antara dua pihak. Menurut
Oke, ya, ya bagus ya pertanyaan. Namanya siapa? Bella, Pak. Bella. Ya, ini kan kalau misalnya penyelesaian sengketa, ya. Nah, kalau melalui non litigasi harus dua-duanya menyepakati, ya, harus dua-duanya menyepakati. Nah, biasanya kalau di perbankan syariah itu ada yang namanya akad, ya, akad. Jadi dalam akad itu salah satu isinya adalah menyepakati bagaimana jika ada sengketa yang timbul. Biasanya ada salah satu pasal atau klausula di dalamnya yang menyatakan jika terjadi sengketa di antara kedua belah pihak, maka diselesaikan di peradilan agama atau di Badan Syariah Nasional. Nah, jadi itu. Jadi mau tidak mau mereka harus mengikuti karena sudah ditetapkan di dalam akad, ya. Nah, gitu. Gitu ya. Nah, ya ada lagi yang lain? Ada lagi? Ada lagi? Jadi Ya. kita sebagai akad itu dalam sengketa itu bukan soal jadi mau menyelesaikannya dalam litigasi. Ya, benar. Ya, namanya siapa? Iya. Fatia. Ya, benar. Karena ini adalah masuk dalam hukum perdata. Ya, kalau perdata itu ya hukum privat. Hukum yang berdasarkan pribadi kan, asasnya itu pribadi. Jadi kita bebas. Ya, beda dengan hukum pidana. Kalau hukum pidana itu ya harus di pengadilan. Ya, kalau perdata kita bebas karena kita itu antara orang dengan orang. Nah, jadi begitu ya. Oke, ya. Nih. Nah, ini ada tugas ya, beberapa tugas. Nanti ini ada bentuk, silakan bentuk menjadi 2 kelompok. Nah, nanti masing-masing dari kelompok cari dan analisis kasus penyelesaian sengketa perbankan syariah. Ya, nanti pembagian kelompoknya saya bagikan ya, bagikan. Oke. Nah, mungkin itu ya, itu saja. Jadi pada intinya ya, penyelesaian sengketa perbankan syariah itu ya ada 2 cara. Ada melalui jalur litigasi, melalui pengadilan, kemudian ada non litigasi atau melalui mediasi, arbitrase dan lain sebagainya. Itu ya. Nah, oke, saya rasa cukup ya, cukup untuk perkuliahan hari ini. Nah, nanti tolong diulangi perkuliahan yang sudah kita bahas sama-sama. Minggu yang akan datang, pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang kasus real ya, kasus real tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah. Oke, baik ya, terima kasih. Saya rasa sudah cukup. Marilah sama-sama kita tutup perkuliahan pada siang hari ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.